Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya berbagi materi tentang manajemen memori. Perkenalkan, nama saya Ena Fitriyanti dari Prodi D3 Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Padang. Apa itu manajemen memori? Manajemen memori terdiri dari kata memori dan manajemen. Memori adalah salah satu pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang dieksekusi harus berada pada memori terlebih dahulu. Manajemen memori adalah tindakan mengelola memori komputer. Kebutuhan utama memanajemen memori adalah untuk menyediakan cara agar secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan mereka dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Ini sangat penting untuk setiap sistem komputer yang canggih, di mana akan terjadi lebih dari satu proses pada setiap saat. Tujuan manajemen memori. Yang pertama, untuk meningkatkan utilitas CPU. Yang kedua, untuk data dan instruksi agar dapat diakses lebih cepat oleh CPU. Keuntungan manajemen memori. Ada 4 keuntungan manajemen memori. Yang pertama, mengelola informasi yang tidak dipakai dan yang dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Yang keempat, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Ada 4 latar belakang manajemen memori. Address binding, dynamic loading, dynamic linking, dan overlay. Address binding. Address binding atau dikenal dengan pengikatan alamat, yaitu cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi, kemudian dipetakan ke alamat memori. Sebagian besar sistem memperbolehkan sebuah user atau user process untuk meletakkan di sembarang tempat dari memori fisik. Contohnya, compiler mengikatkan alamat simbolik ke alamat relokasi 14 byte from the beginning of this model. Editor linked mengikatkan alamat relokasi ini ke alamat absolute 74014. Berikut adalah ada 3 proses program user. Yang pertama ada compile time, load time, dan execution time. Compile time yaitu jika lokasi memori diketahui sejak awal, kode absolut dapat dibangkitkan. Apabila terjadi perubahan alamat awal, maka harus dilakukan kompilasi ulang. Contohnya program format.com pada MS-DOS, yaitu kode absolut yang diikat pada saat waktu kompilasi. Yang kedua, load time, yaitu harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi. Yang ketiga ada execution time, yaitu pengikatan akan ditunda sampai waktu eksekusi. Jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori lain, maka memerlukan dukungan perangkat keras agar dapat dipetakan alamatnya. Yang kedua ada dynamic loading. Mekanisme dari dynamic loading ini adalah program utama di-load terlebih dahulu dan dieksekusi. Apabila suatu routine perlu memanggil routine lain, maka routine yang dipanggil lebih dahulu diperiksa. Apakah routine yang dipanggil sudah di-load atau belum? Jika belum, akan terjadi relocatable linking loader dipanggil untuk meload routine yang diminta ke memori dan mengubah tabel alamat. Keuntungan dari dynamic loading ini yang pertama, routine yang tidak digunakan tidak akan pernah di-load. Yang kedua, tidak memerlukan pendukung khusus dari sistem operasi. Karena metode ini akan menjadi tanggung jawab user atau programmer. Sedangkan sistem operasi sendiri hanya perlu menyediakan beberapa routine pustaka untuk implementasi dynamic loading ini.
Yang ketiga ada dynamic linking. Sebagian besar sistem operasi hanya mensupport static linking, di mana sistem library language diperlakukan seperti objek modul yang lain dan dikombinasikan dengan loader ke dalam binary program image. Konsep dynamic linking ini sama dengan dynamic loading. Hanya saja, dynamic linking ini membutuhkan beberapa dukungan dari sistem operasi, sedangkan dynamic loading tidak memerlukan dukungan. Yang keempat ada overlay. Overlay ini membagi program yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dimuat dalam memori pertama. Teknik ini dibutuhkan ketika proses yang ada lebih besar dibandingkan memori yang tersedia. Memori overlay ini juga tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi karena user dapat mengimplementasikannya menggunakan struktur file yang sederhana. Penggunaan overlay ini juga terbatas untuk beberapa sistem yang mempunyai memori fisik terbatas dan kekurangan dukungan HW untuk teknik yang lebih lanjut. Selanjutnya ada ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Ruang alamat logika ini adalah alamat yang dibangkitkan oleh CPU. Sedangkan alamat fisik yaitu alamat yang terlihat sebagai uni memori. Tujuan utama manajemen memori ini adalah konsep dalam meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Kemudian hasil skema waktu kompilasi dan waktu pengikatan alamat pada alamat logika dan alamat memori adalah sama, namun hasil skema waktunya akan berbeda. Dalam hal ini, alamat logika disebut dengan alamat maya atau virtual address. Himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan oleh program disebut dengan ruang alamat logika, sedangkan himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika disebut dengan ruang alamat fisik. Ini adalah bagian dari Memory Management Unit atau MMU. MMU itu sendiri adalah perangkat keras yang memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Pada gambar ini, merupakan skema yang membutuhkan dukungan perangkat keras, register basis atau register relokasi. Sebagai contoh, apabila basis 14.000, maka user akan mencoba menempatkan ke alamat lokasi 0 dan secara dinamis direlokasi ke lokasi 14.000. Pengaksesan ke lokasi logika 346 maka akan dipetakan keduanya ini ke memori menjadi 14.346. Sistem operasi MS-DOS yang masih keluarga Intel 80x86 menggunakan 4 register relokasi ketika proses loading dan running. Selanjutnya ada swapping. Memory swapping adalah metode reklamasi memori, di mana konten memori yang saat ini tidak digunakan ditukar ke disk untuk membuat memori tersedia untuk aplikasi atau proses lain. Status atau halaman memori yang tepat akan disalin ke disk untuk membuat data bersebelahan dan mudah dipulihkan nantinya. Selanjutnya ada 2 alokasi. Yang pertama yaitu alokasi berurutan dan yang kedua nanti ada alokasi tak berurutan. Alokasi berurutan ini memori utamanya akan membagi ke dalam 2 partisi, yaitu dikenal dengan single partition allocation dan multiple partition allocation. Single partition allocation. Pada single partition allocation ini, diasumsikan sistem operasi ditempatkan di memori rendah dan proses user dieksekusi di memori tinggi.
Register relokasi berisi nilai dari alamat fisik terkecil, sedangkan register limit berisi jangkauan alamat logika, dan alamat logika harus lebih kecil dari register limit. MMU akan memetakan alamat logika secara dinamis dengan menambah nilai pada register relokasi. Selanjutnya, yang kedua ada multiple partition allocation. Pada multiple partition allocation mengizinkan memori user dialokasikan untuk proses yang berbeda yang berada di antrian input yang menunggu dibawa ke memori. Ada dua skema, yaitu fixed partition atau partisi tetap, di mana memori dibagi dalam sejumlah partisi tetap dan setiap partisi berisi tepat satu proses. Sedangkan variable partition atau partisi dinamis merupakan MFT yang digeneralisasi, di mana MFT ini disebut dengan multiprogramming with a variable number of tasks. Skema ini digunakan terutama pada lingkungan batch. Dynamic storage allocation ini memiliki tiga strategi. Yang pertama, first fit, yaitu alokasi lubang pertama yang cukup untuk proses. Yang kedua ada best fit, alokasi lubang kecil yang cukup untuk proses. Hanya saja strategi ini memerlukan pencarian keseluruhan lubang, kecuali bila ukuran sudah terurut. Yang ketiga ada worst fit, yaitu alokasi lubang terbesar yang cukup untuk proses. Namun strategi ini memerlukan pencarian keseluruhan lubang kecuali disimpan berdasarkan urutan ukuran. Di antara algoritma di atas, first fit dan best fit lebih baik dibandingkan dengan worst fit dalam hal menurunkan waktu dan utilitas penyimpanan. Tetapi first fit dan best fit lebih baik dalam hal utilitas penyimpanan. Tetapi juga first fit lebih cepat daripada best fit. Yang selanjutnya, pada alokasi berurutan ada yang dikenal dengan fragmentasi, yaitu penyiapan atau pemborosan memori pada setiap organisasi penyimpanan. Ada dua jenis fragmentasi, yang pertama fragmentasi internal, yang kedua ada fragmentasi eksternal. Fragmentasi internal ini, proses tidak dapat mengisi penuh partisi yang telah ditetapkan untuk proses. Dan kedua, sifat programnya dinamis. Yang ketiga, memori yang teralokasi mungkin lebih besar dari memori yang diminta. Sedangkan ciri-ciri dari fragmentasi eksternal yaitu partisi tidak dapat digunakan karena ukuran partisi lebih kecil dari ukuran proses yang menunggu di antrian. Ciri yang kedua, ruang memori free namun tidak contiguous. Yang ketiga, hole-hole ada di antara proses-proses berurutan. Yang keempat, tidak dapat digunakan karena proses terlalu besar untuk menggunakannya. Ada 4 solusi dalam mengatasi fragmentasi eksternal ini. Yang pertama ada compactation, yaitu mengatur kembali isi memori agar memori yang kosong diletakkan bersama di suatu bagian yang besar. Yang kedua, compactation hanya dapat dilakukan apabila relokasi bersifat dinamis dan pengalamatan dilakukan pada saat runtime. Yang ketiga, solusi lain untuk fragmentasi eksternal adalah pegging dan segmentasi. Yang keempat, partisi fixed berukuran berbeda lebih baik dalam meminimalisasi fragmentasi internal daripada partisi fixed berukuran sama. Selanjutnya, alokasi memori tak berurutan. Pembahagiannya itu ada pegging atau penghalamanan. Pegging adalah suatu metode yang memungkinkan suatu alamat memori fisik tidak berurutan letaknya. Memori logik dibagi menjadi blok-blok yang ukurannya tetap, yang disebut dengan page. Yang kedua, ada memori fisik juga menjadi blok-blok yang ukuran tetap yang dinamakan
frame. Lalu kita membuat suatu page table yang akan menerjemahkan memori virtual menjadi memori fisik. Page. Page yaitu alamat yang dihasilkan oleh CPU. Dan kemudian akan dibagi menjadi dua, yaitu page number dan page offset. Page number akan menjadi indeks dari page table yang mengandung base address dari setiap alamat di memori fisik. Sedangkan page offset akan digabung dengan base address untuk mendefinisikan alamat fisik memori yang sebenarnya. Kemudian ada frame. Alamat fisik dibentuk dengan menggabungkan nomor frame dengan offset. Alamat memori fisik akan dibagi menjadi nomor-nomor frame yang nantinya akan dicocokkan sesuai dengan page table. Kebutuhan frame akan sama dengan kebutuhan page. Selanjutnya ada page table. Page table ini sebuah rangkaian array dari entries yang mempunyai indeks berupa nomor page. Setiap masukan terdiri dari bit valid atau invalid dan nomor page. Selanjutnya ada shared pages. Shared kode. Satu kopi dari read-only kode yang di-sharing di antara proses. Yang kedua, shared kode harus berada dalam lokasi yang sama dalam logical address space untuk seluruh proses. Yang kedua ada private kode and data. Setiap proses memiliki kopi terpisah dari kode dan data. Halaman untuk di private kode dan data dapat muncul di manapun. Tidak harus sama letaknya dalam logical address space atau ruang alamat. Keuntungan dan kerugian dari pegging. Jika kita membuat ukuran dari masing-masing page besar, maka keuntungannya adalah akses memori akan relatif lebih cepat. Sedangkan kerugiannya akan terjadi fragmentasi internal yang sangat besar. Namun, jika kita membuat ukuran dari masing-masing page kecil, maka keuntungan yang akan terjadi, fragmentasi internal akan menjadi lebih kecil. Namun, kerugiannya akses memori akan lebih relatif lambat. Yang kedua, pada alokasi tak berurutan ada segmentasi. Salah satu cara untuk mengatur memori dengan menggunakan segmen. Itu adalah pengertian dari segmentasi. Program dibagi menjadi beberapa segmen. Segmen itu sama dengan kumpulan logical unit. Ukuran tiap segmen tidak harus sama. Dapat diletakkan di mana saja, baik itu di main memory setelah program dimasukkan ke memori. Tabel segmen juga menentukan lokasi segmen. Alamat logisnya dua dimensi itu terdiri dari panjang segmen atau dikenal dengan limit dan alamat awal segmen berada atau dikenal dengan base. Sekian materi yang dapat saya bagi pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.